Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Latifah Fadilah, mahasiswa semester 2 dari Institut Pesantren Maulana Al Falah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video kali ini, aku dapat tugas dari dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mereview 5 materi dari beberapa materi yang sudah pelajari selama 1 semester. Sebelumnya, Pernah nggak sih kalian tuh mikir, kenapa kok ada anak yang semangat banget kalau belajar? Ada juga yang males, bahkan ada juga yang nggak peduli sama apa itu belajar. Kayak, apa sih fungsi belajar, ngapain sih belajar? Kan gitu-gitu aja. Gitu. Atau kalian pernah nemuin anak yang cepet banget pahamnya? Dia dijelasin 1 kali aja tuh udah paham. Ada juga anak yang mungkin masih kesulitan menerima apa yang kita sampaikan, sehingga kita butuh menjelaskan beberapa kali, barulah dia paham. Apa kalian juga pernah berpikir, kenapa anak yang justru lebih pintar, itu malah sulit berkembang? Atau bahkan dia tuh stres ketika di sekolah. Dan ternyata, jawabannya tuh gak sesimpel dia rajin, dia malas. Gak sesimpel itu. Kita tahu bahwa mereka datang dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga hal tersebut menyebabkan cara berpikirnya, cara belajarnya, cara berkembangnya pun berbeda-beda. Sehingga masing-masing dari mereka ini memiliki keunikan, ciri khas tersendiri. Dan disinilah psikologi pendidikan berperan. jadi di vlog kali ini aku akan mereview 5 tema yang udah aku pilih, yaitu diantaranya yang pertama ada perkembangan peserta didik, yang kedua ada teori belajar dalam pendidikan, yang ketiga perbedaan individu dalam belajar, dan yang keempat psikologi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau bisa disebut dengan ABK, dan yang kelima kesehatan mental dalam pembelajaran. Nanti kelima tema ini kita review bareng-bareng. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan peserta didik. menurut aku ini topik yang sangat penting sekali, apalagi Kita sebagai calon pendidik, karena sebelum kita ngajarin materi ke mereka, kita harus tahu dulu mereka tuh berada di tahap perkembangan mana. itu penting banget, entah cara berpikirnya, cara bersosialisasinya, maupun emosionalnya itu sampai mana, di tahapan apa. Di sini aku ambil 3 teori dari beberapa ahli, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif, yang kedua ada teori perkembangan sosial, dan yang ketiga ada teori perkembangan emosional. Kita bahas satu-satu, mulai dari perkembangan kognitif. apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan kognitif? Jadi teori ini tuh membahas tentang bagaimana anak cara berpikir, mengolah, dan menyerap informasi yang kita berikan. Menurut John Paget, anak berkembang ini lewat tahapan. Itu yang pertama ada tahap sensori motor, dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Di sini anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Yang kedua yaitu teori perkembangan sosial. Yaitu di sini membahas tentang kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain, dan memahami norma sosial. Semisal anak remaja. Anak remaja ini lagi fase-fasenya mencari jati diri. Sehingga mereka butuhkan adalah bereksplor apa yang kita lakukan, yaitu dengan tidak menghina dia dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan contoh interaksi yang baik dengan orang lain. Jadi guru ini bukan cuma mengasih materi, tapi juga mengajari bagaimana berinteraksi yang baik. Yang ketiga yaitu teori perkembangan emosional. Jadi di sini adalah membahas tentang bagaimana anak ini mengelola emosinya, memahami manusia orang lain, dan membangun kepercayaan diri. Jadi ada hal yang mengatakan bahwa anak ini butuh lingkungan emosional yang stabil. Karena kalau anak itu sering dimarahin, sering dibanding-bandingin, itu bisa merusak percaya dirinya dia. Sehingga mereka bisa tumbuh dengan rasa cemas, rasa takut, nggak pede, gitu. Kalau dia udah tumbuh dengan rasa takut, cemas, nggak percaya diri, ini nanti dia kalau menerima materi, menyerap materi itu susah. Walaupun secara lahir dia tuh pinter, gitu. Jadi tugas kita sebagai guru pendidik itu bukan cuma hadir sebagai pengajar, tapi sebagai support system dia agar dia itu merasa aman dan dimengerti. Sehingga dari semua pembelajaran ini kita tahu bahwa mereka bukan hanya tempat kita ngasih materi, tapi mereka adalah manusia yang berkembang, baik cara berpikirnya, cara belajarnya, emosionalnya. Sehingga kita sebagai pendidik, kalau kita tahu tahapan mereka ada di tahap mana, kita akan menjadi pendidik yang bijak. Kalau kita sudah menjadi pendidik yang bijak, maka kita bisa menciptakan lingkungan kelas yang lebih efektif. Kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu pembahasan yang menjadi fondasi di dunia pendidikan, yaitu teori belajar. Jadi teori belajar ini sering banget diibaratkan juga kayak kacamata. Itu gimana cara kita melihat, memahami proses anak dalam menerima informasi yang kita berikan.
Di sini aku mengambil 4 pendekatan, yaitu pendekatan behaviorisme, yang kedua kognitivisme, dan yang ketiga ada konstruktivisme, dan yang terakhir ada humanisme. Kita kupas satu-satu teori 4 pendekatan teori ini. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu percaya bahwa fokus belajar itu di perilaku anak yang bisa diamati. Jadi ketika anak ini perilakunya berubah karena udah diberi rangsangan, diberi stimulus, maka ini dikatakan belajar. Semisal ada guru memberikan pertanyaan kepada muridnya, siapa yang bisa menjawab dan benar, maka dia akan dikasih bintang. Nah, anak yang bisa menjawab ini dan benar, maka dia mendapatkan bintang. Maka kalau dia mendapatkan bintang, dia akan senang. Kalau dia senang, maka belajarnya akan lebih semangat. Ini menurut teori behaviorisme, ini sudah dikatakan belajar. Yang kedua yaitu teori kognitivisme, yaitu teori yang percaya bahwa belajar itu bukan sekedar kebiasaan maupun respon otomatis, tetapi belajar itu proses berpikir di dalam otak. Semisal ada anak ditanya 3 kali 4 jawabannya 12, dia jawab 12. Nah, dia jawab 12 ini bukan karena sering dengar 3 kali 4 itu 12, enggak, tapi dia tahu bahwa di dalam 4 ini ada 3 kelompok gitu. Jadi jawabannya 12. Kemudian yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini percaya bahwa belajar itu bukan dikasih, tetapi dibangun sendiri oleh si pelajar. Jadi di sini anak bukan hanya menerima informasi, bukan menerima materi, tetapi dia membangun pemahamannya sendiri melalui pengalamannya, refleksinya, maupun interaksinya. Jadi di sini pemahaman dibangun sendiri oleh si pelajar. Semisal di sini adalah guru memerintah anak-anak untuk diskusi. Di sini guru tidak menjelaskan langsung bla 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 bla, tetapi guru memberikan topik kepada anak-anak untuk didiskusikan. Di sini menurut teori konstruktivisme. Kemudian yang keempat ada teori humanisme. Teori humanisme itu percaya bahwa belajar berhasil itu ketika kebutuhan batin dan emosionalnya tuh terpenuhi. Jadi di sini tidak hanya melibatkan otak, tetapi juga melibatkan hati dan perasaan manusia itu sendiri. Semisal kita sebagai guru, ketika bertemu, kita menyapa dengan hangat, kemudian menghargai perbedaan pendapat dia, kemudian memberikan kesempatan dia untuk berbicara, gitu. Jadi mereka akan merasa aman, nyaman, percaya diri, gitu. Sehingga kita sebagai guru, kita harus bisa menyesuaikan pendekatan mana yang paling dibutuhkan oleh murid kita saat itu. Kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan individu dalam belajar. Jadi kita tahu bahwa masing-masing dari mereka itu memiliki ciri khas dan keunikan sendiri-sendiri, baik dari segi fisiknya, cara belajarnya, cara berpikirnya, maupun kepribadiannya. Hal tersebut difaktori oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar yang membentuk karakter masing-masing mereka. Dalam konteks pendidikan, perbedaan ini dilihat dari 6 aspek, yaitu kemampuan kognitif, cara belajar, motivasi, minat bakat, latar belakang budaya dan keluarga, dan kebutuhan emosional. Kemudian gaya belajar, kita masuk di gaya belajar, yaitu cara khas masing-masing individu dalam menerima, mengolah, dan menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Gaya belajar di sini ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Di sini anak lebih suka melihat. Jadi perantaranya kita bisa lewat gambar, video, diagram, warna, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Anak lebih suka mendengar, contohnya diskusi, mendengar musik, audio, ataupun lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Di sini anak lebih suka praktek, lebih suka terjun langsung, lebih suka menyentuh dan bergerak. Jadi penting bagi kita sebagai calon pendidik itu menyesuaikan gaya belajar mana yang lebih disukai oleh siswa, masing-masing siswa, karena setiap anak itu berbeda. Kemudian kita masuk di kecerdasan majemuk. Menurut Howard, kecerdasan anak itu bukan hanya satu, yaitu kecerdasan akademik, tapi di sini ada 9. Yaitu yang pertama ada linguistik verbal, yang kedua ada visual spasial, yang ketiga ada logis matematis, yang keempat ada kinestetik jasmani, yang kelima ada musikal, yang keenam ada naturalis, ada yang ketujuh eksistensial, yang kedelapan ada intrapersonal, dan yang ke-9 ada interpersonal. Jadi ke-9 ini anak memiliki kombinasi kecerdasan masing-masing. Tidak semua anak itu kecerdasannya tuh sama semua. Sehingga sebagai calon pendidik kita harus tahu anak ini memiliki kombinasi kecerdasan apa, sehingga kita bisa menyesuaikan anak tersebut, sehingga bisa menciptakan kelas yang lebih efektif. Oke, memasuki pembahasan yang keempat, yaitu psikologi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kita tuh sering dengar ya istilah ABK, itu anak berkebutuhan khusus, sering banget dengar istilah itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah gimana sih cara kita sebagai calon pendidik, sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran yang adil dan inklusif untuk mereka. Oke, kita bahas dulu apa itu pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mana semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, itu belajar di satu ruang yang sama, di satu kelas yang sama, tetapi dengan dukungan dan pendekatan yang disesuaikan masing-masing anak. Jadi, pendidikan inklusif ini bukan hanya soal menerima anak berkebutuhan khusus sekolah di tempat umum, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan mereka, agar mereka semua bisa berkembang. Pendidikan inklusif sendiri memiliki metode pembelajaran inklusif. Di sini aku ngambil 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada pembelajaran diferensiasi, yang kedua ada CO teaching, dan yang ketiga ada pembelajaran proyek berbasis proyek dan visual. Kita bahas satu-satu mulai dari pembelajaran diferensiasi. Pelajaran diferensiasi adalah metode mengajar yang menyesuaikan dengan proses, materi, dan penilaian berdasarkan gaya belajar, kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan siswa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya, anak yang tunarungu, ini kan dia nggak bisa mendengar, maka yang dia butuhkan adalah mungkin belajar lewat gambar, atau lewat papan tulis, lewat menulis, atau menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang kedua adalah CO teaching. CO teaching ini adalah metode pembelajaran kolaboratif antara 2 guru yang mengajar dalam satu kelas. Jadi 2 guru ini, yang pertama ada guru utama dan yang kedua ada guru pendamping. Fungsi guru utama di sini adalah menyampaikan materi sesuai dengan mapel yang diajarkan. Kemudian fungsi dari guru pendamping adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus memahami apa yang disampaikan oleh guru utama. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek dan visual. Jadi yang berbasis proyek ini guru mengajak anak yang berkebutuhan khusus ini untuk menyelesaikan suatu tugas nyata ataupun proyek. Jadi di sini mereka nggak cuma paham materi, tetapi juga paham bagaimana cara mengaplikasikannya. Kemudian yang berbasis visual, di sini mereka belajar lewat gambar, audio, warna maupun diagram. Jadi untuk membantu mereka yang masih kesulitan dengan mungkin huruf-huruf abjad gitu. Jadi dibantu dengan lewat gambar. Setelah kita membahas metode pendidikan Inklusif, sekarang giliran kita membahas tentang strategi pendidikan inklusif. Di sini aku ngambil 4 strategi, yaitu yang pertama ada modifikasi kurikulum, yang kedua ada penguatan positif dan pemberdayaan emosional, yang ketiga ada strategi visual dan multi indera, dan yang keempat ada pembelajaran teman sebaya. Kita kupas satu-satu mulai dari modifikasi kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan modifikasi kurikulum? Jadi yang dimaksud modifikasi kurikulum di sini tuh kurikulum tidak bisa disamakan rata dan tidak bisa dipaksakan sama. Karena kurikulum di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, entah kemampuannya, tingkat belajarnya, tingkat kesulitannya, kemudian waktu pengerjaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tidak boleh disamakan. Kemudian yang kedua ada penguatan positif dan pemberdayaan emosional. Jadi di sini anak yang berkebutuhan khusus itu sering banget butuh dorongan mental. Dengan adanya penguatan positif, seperti pengakuan, reward, pujian, maka dia akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Kalau dia tumbuh dengan rasa percaya diri, maka belajarnya akan lebih aman, nyaman, dan lebih semangat. Kemudian yang ketiga, ada strategi visual dan multi indera. Jadi di sini strateginya menggunakan gambar, video, dan warna sebagai medianya. Kemudian multi inderanya ini membantu mereka menyerap informasi agar lebih mudah. Kemudian yang keempat ada pembelajaran teman sebaya. Pembelajaran teman sebaya ini tuh mereka belajar dengan teman sebayanya yang mana temannya ini tuh dirasa lebih mampu dari dirinya. Jadi dibuat pendamping. Jadi temannya ini sebagai pendamping dia untuk memahami mungkin pelajaran yang dia masih kesulitan, masih belum paham. Karena kalau dia belajar dengan temannya, itu dia lebih enjoy, lebih nyaman, tidak tertekan. Dan dari pembelajaran ini juga itu menciptakan interaksi sosial dengan temannya. Sehingga dari pendidikan inklusif yang kita ambil dari kesimpulan itu pendidikan inklusif bukan hanya sekedar tempat menampung untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi bagaimana cara menciptakan lingkungan ruang agar mereka layak belajar dan berkembang seperti teman-teman pada umumnya. Tema yang terakhir yaitu kesehatan mental dalam pembelajaran, yang mana kesehatan mental ini sering sekali diabaikan oleh banyak orang, padahal ini selama proses belajar ini tuh penting banget tahu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang ini mampu menyadari potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, dia mampu mengatasi tekanan hidup. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dan yang keempat, yaitu dia menjalin hubungan sosial yang sehat. Sedangkan di dalam konteks pendidikan, kesehatan mental adalah di mana kondisi
siswa atau anak ini mampu berpikir jernih, kemudian mampu mengelola emosinya, dan mampu berinteraksi yang sehat positif selama proses belajar. Lalu apa peran kesehatan mental dalam pembelajaran? Peran kesehatan mental dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mampu melatih konsentrasi dan fokus ketika belajar, kemudian membangun motivasi dan daya tahan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, kemampuan sosial dan komunikasi yang baik, entah sama temannya, gurunya, ataupun lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi gangguan emosi seperti stres, cemas, takut. Itu peran kesehatan mental dalam pembelajaran. Sekian review materi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau penyampaian materi yang kurang tepat. Jadi saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.